Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan, teman-teman semua, di sini kita memberitahukan cara untuk mengambil air ya. Kalau airnya sudah pas-pasan, air sungai pun sudah mulai kering, air irigasinya sudah nggak masuk, dan ini di musim panas. Jadi biasanya kita bisa membuang air di parit pembuangan, tapi sekarang tidak bisa lagi. Kenapa? Karena kalau kita buang di parit pembuangan, airnya meresap ke sawah orang lain. Jadi kalau areal kita itu jauh, jarak 150 meter, itu airnya tidak sampai. Gitu kita curahkan kemari ya, ke parit pembuangan, airnya lari ke sawah orang lain. Jadi tidak sampai ke areal kita kalau areal kita itu jauh ya. Nah, jadi di sini kita memberitahukan caranya. Kalau memang tanahnya sudah retak, itu sia-sia kita buang ke parit pembuangan, tidak sampai ya, tidak nyampe nanti ke lahan kita. Airnya sudah jelas meresap ke lahan-lahan orang lain di kiri kanan ya, di sebelah. Nah, jadi kalau memang selang pembuangan kita itu pendek ya, atau kira-kira 15 meter ataupun 10 meter, kita bisa menggunakan mulsa supaya airnya tidak meresap ke sawah orang lain. Nah, contohnya seperti ini ya. Sedangkan di sini selang pembuangan hanya lebih kurang 15 meter. Nah, untuk menyampaikan ke lahan kita yang jauh-jauh ya, mana-mana lahan-lahan yang jauh, sudah jelas biasanya kita curahkan airnya di sini ya, di parit pembuangan, bisa nyampe di sana. Tapi karena ini sudah retak tanahnya, nah ya, ini bisa kita lihat ya, tanahnya sudah retak seperti ini. Nah ini sudah retak. Jadi itu kalau kita buang airnya, kita sedot air sungai, kita buang ke parit pembuangan, itu sia-sia, tidak akan nyampe ke sawah kita, karena sawah kita jauh, lebih kurang 100 meter dari pasar. Nah, jadi gimana caranya? Caranya gini ya kawan-kawan, supaya airnya tidak keluar dari yang retak-retak ini. Nah ini, nah biasanya kalau kita curahkan sini aja bisa, tapi tak bisa lagi, gunakan mulsa ya, mulsa seperti ini. Nah ini, jadi airnya tidak meresap ke lahan orang lain, jadi tidak sia-sia yang kita sedot. Nah, jadi pengalaman ini kita beritahukan di sini karena semalam saya sedot setengah hari ya, tidak menyampe airnya ke lahan saya. Nah, setengah hari tidak nyampe airnya ke lahan saya. Kenapa? Karena saya semalam belum saya kasih mulsa di parit ini ya, di parit ini, di parit pembuangan. Nah, saya curahkan di sini di parit pembuangan, tahu-tahu saya lihat airnya masuk ke sawah orang lain, ke lahan ini. Nah, itu airnya semalam ya. Jadi rugi. Jadi mana yang tidak tahu, ini saya beri pengalamannya, ambil contohnya di sini. Jadi kawan-kawan kalau mau menyedot air, bikin macam gini. Nah, ini semalam ada mulsa saya, mulsa lebih yang tahun semalam, musim semalam, saya gunakan di sini. Nah ini, jadi airnya bagus sampai semua ke lahan saya, sampai di sana kira-kira 150 meter, bisa kita lihat ya. Nah, mari kita sama-sama kita telusuri, kita jalani. Nah ini ya, karena ini musim kering, sudah jelas retak-retak tanahnya. Nah seperti ini, nah itu retak semua. Begitu diisi air, ternyata rupanya tidak nyampe ke lahan saya. Nah, jadi saya dapat ide, saya buat seperti ini. Jadi ide saya, jadi yang pengalaman saya ini saya kasih tahu di sini, supaya kawan-kawan semua bisa membuat dan mencontoh seperti ini. Nah ini ya, kalau memang selang pembuangannya tidak ada yang panjang, karena saya selang pembuangan saya tidak panjang, hanya kira-kira 15 meter. Nah ini 15 meter. Jadi saya di rumah ada mulsa lebih yang musim semalam. Nah, ini saya gunakan. Jadi airnya tetap di dalam mulsa. Nah, tidak lagi dia menyebar
ke lahan-lahan orang lain. Nah, jadi kemana arah yang kita arahkan airnya, langsung ke lahan saya. Mari kita lihat ya, lahan saya. Nah, jadi jauh 150 meter. Nah, inilah caranya. Airnya sampai. Nah, ini caranya ya, kawan-kawan, gunakan saja mulsa. Kadang-kadang kan kalau kita di pertanian cabai ini kadang-kadang banyak itu mulsa-mulsa lebih. Nah, kadang kita menggunakan 8 lebih, nanti kadang setengah. Nah, inilah gunakan seperti ini. Nah, nyampe airnya. Semalam nggak nyampe sampai sini, nggak sampai sini airnya itu, karena masuk ke lahan orang seperti ini ya. Sebelah-sebelahnya ini masuk. Nah, ini lahan saya ya. Nah, sampai dia ke lahan saya. Ini sampai. Ini lahan saya. Nah, masuk airnya. Jadi itulah cara-caranya ya kawan-kawan. Gunakan mulsa supaya airnya tidak menyebar ke lahan orang lain. Jadi sampai ke tujuannya. Maksudnya ketujuannya ke lahan kita yang kita inginkan itu air, tahu-tahu nggak sampai. Nah, gunakan ya mulsa ya kawan-kawan. Nah, jadi supaya airnya tidak menyebar ke sawah orang lain. Jadi itu saja kawan-kawan, semoga bermanfaat ilmu yang saya berikan, pengalaman saya. Jadi ambil itu pengalamannya untuk teman-teman kita. Jadi kalau umpamanya di musim kemarau itu jangan kalau di musim kemarau, kalau tanahnya sudah retak-retak, jangan dicurahkan di parit pembuangan. Itu sudah jelas tidak nyampe ya ke lahan kita. Jadi gunakan saja mulsa, ditaruh di mulsa, taruh dulu mulsa di paritannya, paritan kecil pembuangan itu. Nah, habis itu baru kita sedot airnya ke arah lahan kita. Oke teman-teman, oke ya, semoga berhasil. Dan jangan lupa ya subscribe. Semoga yang subscribe sedang akan murah rezeki, tercapai hajat yang inginnya. Oke, itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.